Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Arifin, NIM 200872296, mata kuliah pengantar belajar motorik. Saya akan menjelaskan fase belajar motorik level pertama. Fase belajar motorik adalah suatu fase yang menggambarkan keadaan penguasaan keterampilan motorik seseorang dalam melaksanakan gerakan-gerakan olahraga. Kemampuan seseorang untuk dapat menguasai keterampilan-keterampilan motorik olahraga berbeda-beda, antara lain karena perbedaan kemampuan yang dimiliki, perbedaan usia, perbedaan pengalaman gerakan, perbedaan jenis kelamin, perbedaan kognitif, frekuensi latihan, dan sebagainya. Ciri-ciri fase belajar motorik level pertama memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri umum kemampuan fase belajar motorik level pertama antara lain penguasaan kemampuan motorik dalam bentuk kasar. Yang kedua, hanya mampu melaksanakan gerakan-gerakan yang dituntut bila situasi dan kondisi mendukung. Yang ketiga, gerakannya masih dalam bentuk sederhana. Yang keempat, penggabungan beberapa gerakan menjadi serangkaian gerakan belum dapat dilaksanakan. Yang terakhir, kemampuan dalam menerima, mengartikan, dan mengolah informasi masih sangat terbatas. Ciri-ciri khusus kemampuan fase belajar motorik yaitu yang pertama, struktur gerakan yang diperlihatkan masih dalam bentuk kasar. Yang kedua, penguasaan irama gerakannya masih jauh dari sempurna. Yang ketiga, belum dapat mengatur tenaga sesuai dengan kebutuhan otot-otot yang bekerja. Yang keempat, hubungan dari bagian-bagian gerakan dari satu anggota tubuh ke anggota tubuh lain masih belum terkoordinir dengan baik. Yang kelima, pemakaian ruangan pelaksanaan gerakan tidak seimbang. Yang keenam, perubahan kecepatan dan percepatan gerakan sering terjadi secara tiba-tiba dan berulang kali. Yang ketujuh, belum memiliki kecepatan gerakan yang baik. Yang delapan, belum ada kekonstanan gerakan. Yang kesembilan, gerakan yang berhasil dibangun masih kurang lengkap. Yang ke-10, program gerakan masih memuat komponen-komponen gerakan yang bersifat umum atau yang penting-penting saja dan belum terperinci. Struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran fase belajar motorik di tingkat pertama. Struktur dasar gerakan adalah susunan dasar dari suatu gerakan atau susunan yang selalu ada dalam pelaksanaan suatu gerakan. Masing-masing struktur dasar gerakan akan berimplikasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, implikasi struktur dasar gerakan dalam pembelajaran akan terlihat gerakan dalam bentuk kasar. Yang kedua, implikasi irama gerakan dalam pembelajaran akan terlihat dari ketepatan antara pelaksanaan bagian-bagian gerakan dan dengan dimensi ruang dan waktu yang digunakan atau yang diperlukan pada setiap gerakan. Yang ketiga, implikasi hubungan gerakan dalam pembelajaran dapat diamati dari hubungan bagian-bagian gerakan anggota tubuh ke anggota tubuh lain yang masih belum terkoordinir dengan baik. Yang keempat, implikasi luas gerakan dalam pembelajaran yang akan terlihat dalam pemakaian ruangan. Pelaksanaan gerakan tidak seimbang atau tidak stabil. Yang kelima, implikasi kelancaran gerakan dalam pembelajaran dapat dilihat perubahan kecepatan dan percepatan gerakan yang terjadi secara tiba-tiba dan berulang kali. Yang keenam, implikasi kecepatan gerakan dalam pembelajaran dapat dilihat dari kecepatan gerakan-gerakan yang dilaksanakan siswa. Yang ketujuh, implikasi ketepatan dan kekonstanan gerakan dalam pembelajaran dapat dilihat dari belum terlaksananya kekonstanan gerakan. Yang kedelapan, bayangan gerakan. Implikasi bayangan gerakan dalam pembelajaran gerak pada fase belajar motorik level pertama, yaitu gerakan dibangun masih kurang lengkap. Yang terakhir, implikasi program gerakan dalam pembelajaran dapat dilihat dari gerakan siswa yang baru memuat komponen-komponen gerakan yang bersifat umum atau yang penting-penting saja dan belum terperinci. Sekian penjelasan dari saya.
Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.